Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Satu keluarga dijadikan tumbal oleh ART. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. 2014, tepatnya di Kalimantan Selatan. "Wanda, tolong ambilkan air putih," ujar seorang laki-laki berusia 50 tahun yang sedang duduk di depan TV. Wanda yang baru saja hendak berangkat kerja itu pun langsung kembali ke dapur mengambil air putih di dalam botol untuk sang ayah. "Napa ikam lawan? Laki ikam, jadi bada hulu, bada budi tolaknya. Kenapa kamu dan suamimu tidak berangkat bersama-sama?" tanya Abah ketika Wanda meletakkan botol air di atas meja yang berada di hadapan sang ayah. "Dia ada kerjaan di luar kota, Bah, makanya berangkatnya lebih pagi," jawab Wanda seraya memakai sepatunya. Wanda adalah seorang guru di sekolah SMP, sementara suaminya mempunyai usaha agen travel yang diurus bersama dengan 2 orang temannya. "Oh, Bah, Wanda pamit berangkat ngajar dulu ya," kata Wanda berpamitan kepada ayahnya. "Iya, nanti pulangnya tolong belikan gado-gado ya, Nak." Wanda mengangguk, lalu kemudian ia menutup pintu rumahnya. Wanda berangkat dengan menaiki motor Vario yang baru beberapa minggu ia kredit. "Selamat pagi, Bu Wanda," sapa anak-anak murid Wanda ketika mereka melihat Wanda datang. "Selamat pagi anak-anakku," balas Wanda menyapa sambil melemparkan senyum pada anak-anak itu. Hari itu berjalan seperti biasanya. Dalam perjalanan pulang, tak lupa Wanda membelikan pesanan sang ayah. Sesampainya di rumah, terlihat ayah dan ibunya sedang duduk-duduk di depan TV menonton siaran berita. "Sudah makan, Bah?" tanya Wanda. "Sudah, tadi Mama masak kari ayam kesukaannya si Ulfah. Pas sampai rumah dia langsung makan. Sekarang lagi tidur siang di kamarnya," jawab ibunya. "Oh, ini mah, Bah, gado-gado pesanan Abah tadi pagi," kata Wanda seraya meletakkan kantong plastik berisi 2 bungkus gado-gado. Ya, Wanda memang tinggal serumah dengan orang tuanya. Bukan karena mereka tidak punya rumah, melainkan karena Ulfah anaknya, Wanda tidak bisa jauh dari kakek dan neneknya. Sementara orang tua Wanda ini juga tak mau tinggal di rumah Wanda. Maka dari itu, Wanda dan suaminya lah yang mengalah dan tinggal di rumah orang tua si Wanda. Wanda juga punya adik laki-laki, namanya Hairul, yang bekerja di perusahaan tambang di Kalimantan Tengah. Namun adiknya itu hanya pulang 3 bulan sekali. Itu pun jatah cutinya hanya 2 minggu saja. Wanda ke kamarnya untuk bersih-bersih badan. Lalu setelah mengenakan dasternya, Wanda langsung keluar kamar. Dia berjalan ke arah dapur, karena perutnya sudah mulai terasa lapar. Selesai makan, Wanda kembali ke dalam kamar untuk beristirahat. Sekitar pukul 4 sore, pintu kamarnya diketuk oleh ayahnya dari luar. "Sholat, Nak." Selesai melaksanakan sholat, Wanda bergegas ke dapur untuk membantu ibunya memasak. Sementara Ulfah terlihat sudah bermain bersama kakeknya di depan TV. Wanda langsung duduk dan mulai mengerjakan tugas yang diberikan oleh sang ibu. Tak lama ayahnya ke dapur dan tanpa berkata-kata ayahnya langsung membantunya. Karena dikerjakan oleh 2 orang, pekerjaan Wanda pun selesai dengan cepat. Setelah mencuci tangan, Wanda langsung menyalakan arang untuk membakar satenya. Tapi baru setengah baskom sate yang dibakar, dari luar terdengar suami Wanda datang. "Itu Randy sudah pulang. Sini, biar Abah yang lanjutkan. Kamu buatkan dulu minum untuk suamimu," kata sang ayah yang baru saja dari luar. Wanda menurut. Ia langsung beranjak untuk membuatkan suaminya minum. "Kamu sudah pulang?" tanya Wanda. "Iya, alhamdulillah semuanya udah beres. Makanya aku bisa cepat pulang." "Wangi sekali nih baunya. Kalian lagi masak apa?" tanya Randy seraya menyeruput es sirup yang diberikan oleh istrinya. "Mama masak sop dan juga sate." "Wah, tahu aja Mama. Kalau menantunya ini lagi pengen makan sop campur sate," kata suaminya dengan bibir tersenyum. Setelah sholat maghrib bersama, mereka pun pergi ke dapur bersama-sama untuk makan. "Seperti biasa, masakan Mama selalu enak," puji Randy. "Abah juga ikut andil dalam masak hari ini loh.
ujar ayahnya Wanda tak mau kalah. Tapi kan bumbu-bumbunya mama yang buat, kata ibunya Wanda sambil tertawa. Keesokan harinya seperti biasa, Wanda dan suaminya berangkat bersama. Namun di tengah-tengah jam pelajaran, Wanda mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengatakan kalau ibunya Wanda terjatuh saat sedang membeli sayur di depan rumah. Mendengar kabar itu, Wanda langsung pulang. Sepanjang perjalanan pulang, dia berdoa agar ibunya tidak kenapa-napa. Sesampainya di rumah, Wanda langsung menghampiri ibunya yang sedang terbaring di atas kasur. Mama gak apa-apa, ayahmu saja mungkin yang berlebihan mengabarkan, makanya kamu sampai buru-buru pulang, kata ibunya pelan. Wanda menggeleng. Mama kalau lagi sakit itu jangan ngerjain pekerjaan rumah, Ma. Wanda bisa kok pulang ngajar, terus masak, dan ngerjain pekerjaan rumah. Kalau mama sakit gini, Wanda merasa jadi anak yang gak berguna, karena gak bisa bantu mama, ucap Wanda. Mama gak apa-apa, tadi itu kepala mama cuma sedikit pusing, sekarang sudah gak apa-apa kok. Pokoknya mau gak mau, mama harus mau. Aku akan carikan ART untuk bantu-bantu kita di rumah. Ibunya pun mengangguk. Wanda sembari tersenyum menghapus air matanya. Keesokan harinya saat Wanda baru sampai di rumah, dia melihat ada sendal asing berada di teras. Assalamualaikum. Wanda mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab sang ayah yang sedang duduk-duduk di depan TV bersama seorang perempuan berusia 30 tahunan. Wanda langsung duduk di samping ayahnya, lalu kemudian sang ayah memperkenalkan perempuan itu kepada Wanda. Dia ini namanya Ani, katanya mau melamar jadi ART di sini. Oh iya, kebetulan kami sedang memang mencari ART, Mbak. Tapi Mbak dapat dari mana infonya kalau kita mencari ART? Dari Bu Ruminah, Bu. Kebetulan saya juga sering ke daerah sini untuk mengambil upah beres-beres rumah dan nyuci gosok punya ibu-ibu di sekitar sini, jawab Mbak Ani. Wanda mengangguk, bibirnya tersenyum. Tapi sebelumnya saya mau memberitahu dulu tentang gaji yang diberikan. Saya hanya bisa memberikan sekitar 700.000 dalam 1 bulan. Kalau Mbak Ani merasa cocok dengan gaji yang saya tawarkan, Mbak Ani bisa mulai kerja di sini besok. Tapi kalau misal nggak cocok, nggak apa-apa. Bilang aja. Saya mau, Bu, jawab Mbak Ani cepat. Wanda saling bertatapan dengan ayahnya. Baiklah Mbak, kalau begitu Mbak Ani bisa kerja mulai besok ya di sini. Tapi maaf sebelumnya, Bu, kalau misal saya pulang pergi dari kosan, apa boleh? Nggak apa-apa Mbak, mau nginep boleh, mau pulang pergi juga silahkan, yang penting kerjaan rumah beres. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu, besok pagi saya kesini. Sekitar jam 7-an saja ya Mbak, nggak usah terlalu pagi, kasihan Mbaknya kalau terlalu pagi. Mbak Ani pun mengangguk dengan bibir yang masih menyunggingkan senyum. Lalu kemudian dia pun pamit untuk pulang, dan akan datang lagi di keesokan harinya. Sayang, ini makanannya kok basi semua? Tanya Randy pada Wanda yang sedang rebahan di kasur. Masa sih? Itu makanan baru dimasak Mbak Ani tadi sore loh. Masa iya udah basi? Kata Wanda tak percaya. Ia langsung beranjak keluar kamar untuk memastikan apa yang dikatakan oleh suaminya itu tidak benar. Namun ketika ia sudah berada di dapur, hidungnya mulai mencium aroma yang tidak sedap di sana. Bau makanan basi memenuhi ruangan dapur tersebut. Semua makanan yang dimasak sore tadi sudah berlendir dan berbau. Kok bisa basi semua? Tanya Wanda pelan, seolah tengah bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa nda? Tanya ayah. Semua makanan basi, Bah. Mungkin ada yang ikut makan, gak apa-apa dibuang aja semuanya, ujar ayah Wanda seraya berjalan ke arah kamar mandi. Wanda pun mengangguk. Dengan dibantu oleh suaminya, Wanda pun memindahkan semua makanan basi tersebut ke dalam kantong plastik sampah. Dan malam itu juga mereka berdua membersihkan dapur. Jendela dibuka agar bau makanan basi yang memenuhi ruangan tersebut pun hilang. Keesokan harinya saat tengah mengajar di kelas, Wanda tiba-tiba mencium aroma anyir darah yang membuatnya seketika mual. Kepalanya juga mendadak pusing, kakinya menopang tubuhnya seolah limbung. Dengan cepat Wanda mengarahkan tangannya untuk berpegangan pada meja, agar tubuhnya tak langsung terjatuh ke lantai. Dalam keadaan seperti itu, Wanda mendengar banyak sekali suara orang. Banyak suara-suara itu membuat kepala Wanda menjadi sakit. Wanda meringis kesakitan. Bu Wanda! Brak! Tubuh Wanda terjatuh ke lantai. Ia tak sadarkan diri. Dari hidungnya keluar banyak darah segar. Ketika tersadar, rupanya Wanda sudah berada di rumah sakit. Setelah menjalani pemeriksaan dan tes, Wanda dinyatakan sehat oleh pihak medis. Ia tidak memiliki penyakit apapun. Namun berbeda dengan yang Wanda rasakan, ia masih merasa pusing dan juga lemas.
Dan yang paling mengganggu ialah suara-suara yang terus terdengar olehnya. Sementara orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mendengar suara itu. "Ini bunga makan dulu buburnya ya," kata Mbak Ani seraya meletakkan semangkuk bubur hangat di dekat kasur Wanda. "Saya lagi nggak pengen bubur, Mbak." Mbak Ani pun mengangguk, lalu kemudian membawa kembali mangkuk berisi bubur tersebut keluar. Saat sedang beristirahat sambil memejamkan mata dengan headset yang terpasang di telinganya, tiba-tiba tubuh Wanda digoyang-goyangkan oleh seseorang. Dan ketika ia membuka mata, Wanda melihat Ulfa sedang berada di dekatnya dengan raut wajah ketakutan. "Ada apa, sayang?" tanya Wanda seraya melepaskan headset pada telinganya. Iya, sejak pulang dari rumah sakit, Wanda yang selalu saja mendengar suara-suara aneh. Dia memutuskan untuk memakai headset dan menyetel lagu Islami, dengan tujuan agar suara-suara itu tak terdengar. Dan cara itu cukup ampuh. "Mbak Ani, Bunda. Mbak Ani kenapa, sayang?" "Mbak Ani nyanyi-nyanyi terus dia ketawa-tawa sendiri. Ulfa takut, Bunda." Wanda bangun sambil meringis karena merasa sangat terganggu dengan suara-suara berisik yang hanya ia sendiri bisa mendengarkannya. Mbak Ani. Mbak Ani, panggil Wanda. Namun tidak ada jawaban. Hari itu di rumah memang hanya ada Wanda, Ulfa, dan Mbak Ani, karena suami Wanda kerja, sementara kedua orang tuanya sedang ke rumah sakit untuk cek kesehatan dan menebus obat. "Mbak Ani," panggil Wanda lagi, namun tak ada jawaban. "Mbak Ani di mana, Fah?" "Gak tahu, Bun." Saat mereka berdua sedang mencari Mbak Ani, tiba-tiba dari arah kamar mandi terdengar suara teriakan. Wanda langsung berdiri ke arah dapur, dan ketika ia berada di depan pintu kamar mandi, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Mbak Ani." Di dalam masih terdengar suara teriakannya Mbak Ani. Karena takut terjadi apa-apa dengan ART-nya itu, Wanda pun bergegas lari keluar rumah untuk meminta bantuan pada tetangga. Namun karena di jam-jam seperti itu orang sedang bekerja dan kebanyakan rumah kosong, alhasil yang datang menolong pun hanya beberapa orang saja. Itu pun hanya ART perempuan dan lansia yang untuk jalan saja tidak terlalu kuat. Untungnya ART yang membantu Wanda itu cukup kuat dan berhasil mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Saat pintu sudah berhasil dibuka, terlihat Mbak Ani sudah terlentang di atas lantai dengan kepala berdarah, dan bekas darah juga berada di dinding kamar mandi. Dugaan mereka, Mbak Ani membenturkan kepalanya sampai berdarah. Terkait penyebabnya mereka juga tak tahu. Mbak Ani dibawa ke rumah sakit dan semua biayanya ditanggung oleh keluarga Wanda. Namun setelah Mbak Ani sembuh, ia diberhentikan bekerja di rumah Wanda karena keluarga Wanda tidak ingin Mbak Ani melakukan hal-hal aneh yang membahayakan dirinya sendiri lagi di rumah mereka. Setelah Mbak Ani berhenti, posisinya digantikan oleh Mbak Surti. Surti ini sebelumnya datang sendiri ke rumah. Katanya ia diberitahu oleh Mbak Ani kalau kemungkinan mantan bos Mbak Ani yang itu Wanda sedang mencari ART pengganti dirinya. Jadilah Surti mencoba peruntungan untuk melamar kerja di tempat Wanda. Kalau kemarin Mbak Ani pulang pergi dari kosan ke rumah Wanda, Surti justru meminta izin kalau menginap. Karena katanya sayang uangnya kalau ia tetap tinggal di kosan dan bayar tiap bulan. Sementara ia harus mencari uang untuk keluarganya di kampung. Keluarga Wanda juga tidak marah itu, malah mereka senang kalau Surti tinggal di sana. Namun ketika Mbak Surti bekerja di sana, kejadian-kejadian aneh juga tetap terus berulang seperti kejadian Mbak Ani sebelumnya. Rumah semakin panas, semakin banyak gangguan oleh makhluk-makhluk halus. Karena ternyata Mbak Surti ingin melakukan tumbal kepada keluarga mereka, keluarga Wanda. Selama 3 hari menginap di rumah keluarga Wanda, beliau sebisa mungkin untuk membantu membersihkan rumah itu. Karena katanya rumah itu sudah mulai menarik perhatian makhluk-makhluk lain, dan jika dibiarkan mereka akan semakin banyak berdatangan dan mengganggu penghuni rumah tersebut. Setelah kejadian itu, keluarga Wanda jadi lebih teliti lagi dalam mencari ART. Mereka tidak mau asal menerima begitu saja, seperti sebelum-sebelumnya. Ya, itulah cerita dari satu keluarga dijadikan tumbal oleh ART-nya hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.